Halo Sobat ATR BPN Kabupaten Bangka Barat, balik lagi bersama kami di Tanya Kabar, Tanyakan Tah Kabar. Kali ini saya bersama Bapak Mufti Fidinillah ya Pak ya. Betul, Bapak Mufti Fidinillah Farudi. Oke, tolong diperkenalkan diri dulu Pak. Halo Sobat ATR Kantah Bangka Barat. Perkenalkan saya Mufti Fidinillah Farudin dari Kantor Pertahanan Bangka Barat. Pada saat ini ditempatkan di seksi penetapan hak dan pendaftaran, khususnya di bagian pendaftaran. Bagian pendaftaran DT. Sekarang Bapak di loket ya Pak ya? Nah, kebetulan juga saat ini saya ditugaskan juga di bagian loket sebagai manajer loket. Manajer loket. Oke, Sobat ATR BPN. Sekarang kita bersama manajer loket nih Sobat ATR BPN. Mungkin banyak dari masyarakat di kantor Pertahanan Kabupaten Bangka Barat atau di lingkungan Bangka Barat Pak, betul, menanyakan tentang pendaftaran nih Pak, permohonan hak pertama kali ini Pak. Itu bisa dijelaskan Pak secara spesifiknya bagaimana Pak? Baik, ini juga banyak yang ditanyakan ya oleh teman-teman dari warga masyarakat di Bangka Barat atau enggak secara umum di Indonesia sepertinya ya. Di Bangka Barat ini banyak sekali tanah yang emang belum terdaftar. Jadi juga saya sekalian menghimbau juga ya ke teman-teman Sobat ATR BPN ini, apabila tanahnya belum bersertifikat, mari kita sama-sama jaga tanah kita, rawat tanah kita, jangan sampai nanti ada yang kesalahan, ada yang tak pakai panennya baru menyesal tanahnya belum disertifikatkan. Sekarang kan udah banyak ya, lewat program PTSL juga bisa, lewat pendaftaran mandiri rutin ke kantor juga bisa. Benar. Jadi Sobat ATR BPN, ada baiknya Pak ya, bahkan lebih baik Pak ya, Lebih baik sekali. untuk mendaftarkan tanah kalian menjadi sertifikat Pak ya, agar tidak diserobot-serobot orang Pak ya. Karena ya untuk itu banyak sekali manfaatnya untuk memberikan kepastian dan jaminan hukum, lalu juga untuk menghindari sengketa konflik, lalu juga untuk bisa juga meningkatkan perekonomian. Iya, kalau yang orang tahu kan istilahnya di sekolah. Disekolahkan, iya. Jadi banyak manfaatnya Pak ya. Jadi lebih pintar juga. Sekolah terus Pak ya. Jadi gini Pak, untuk syarat-syarat nih Pak, biasanya orang banyak nanya syarat nih Pak ya. Betul. Daftaran pertama kali itu ke loket kantor pertahanan Kabupaten Bangka Barat, itu apa aja Pak yang diperlukan Pak? Baik, jadi syarat untuk pendaftaran tanah pertama kali ini, yang pertama fotokopi KTP dan KK. KTP KK Pak ya. Betul. Lalu juga PBB tahun berjalan. PBB tahun berjalan. Pada saat ini tahun 2025, ya di tahun 2025. Kalau misalnya belum ada, bisa dulu diurus ke bagian keuangan daerah pendapatan. Kalau di Bangka Barat ini BP2RD, URD itu. Lalu juga surat tanah lengkap. Dalam artian lengkap ini riwayatnya lengkap, tidak kutus gitu. Dari perolehan pertama ke kedua, ketiga sampai yang pertama kali itu. Lalu juga ada belangko permohonan di kantor pertahanan Kabupaten Bangka Barat. Berarti belangko permohonan dapat dari kita ya Pak ya? Ya, ada di kita. Nah, ini juga untuk teman-teman nih, saran dari kami dari loket, alangkah lebih baiknya untuk mengurus sertifikat itu sendiri langsung ke kantor. Tuh, Berarti jangan melalui kuasa, apalagi calo Pak ya? kalau lewat kuasa sih boleh ya. Lewat kuasa boleh apabila orang yang berhalangan hadir, tapi kami sarankan sih jangan lewat calo ya. Jangan calo. Kenapa? Karena kan banyak mungkin stigma di masyarakat, urus sertifikat ini mahal, ribet. Ya karena mungkin belum datang langsung ke kantor gitu. Kalau meeting udah langsung datang ke kantor kan bisa tanya-tanya ke kita terkait biaya, persyaratan, itu transparan semua. Oke. Jadi nanti Sobat ATR BPN jika mau mengurus surat tanah sendiri, baiknya sendiri Pak ya, Kayaknya sendiri. langsung ke kantor pertahanan Kabupaten Bangka Barat Pak ya, atau kantor pertahanan kabupaten kota lainnya Pak ya, Ya bisa. agar terhindar dari calo. Dan untuk harganya Pak ya, bisa tahu sendiri aja Pak ya. Kalau harga sih kita bisa cek langsung ya di loket pelayanan. Kalau enggak teman-teman itu bisa juga download di aplikasi Sentuh Tanahku. Itu Pak Ebi. Jadi saya juga nih sekalian ya kasih tahu juga ke teman-teman untuk bisa download aplikasi Sentuh Tanahku. Di situ teman-teman bisa ngecek berbagai layanan yang tersedia di kantor pertanahan. Tadi pendataan pertama kali ada ataupun pelayanan yang lain itu bisa dicek di situ. Di situ juga bisa ngecek simulasi biayanya. Oh, jadi
Lengkap ya, sekarang lengkap lengkap. Jadi teman-teman bisa cek dulu simulasi biaya gitu, supaya bisa tahu biayanya berapa nih kira-kira gitu. Oke, jadi Sobat Adar BPN, jika kalian atau siapapun saudara mau ngurus tanah tapi rumahnya jauh Pak ya, bisa download aplikasi Sentuh Tanahku Pak ya? Ya, bisa di-download dulu Sentuh Tanahku, lalu dilihat-lihat dulu aja, di situ ada berbagai fiturnya, banyak sekali. Banyak sekali Pak ya, info segala macam ada juga dan bisa menghitung biaya Pak ya. Menghitung biaya, simulasi biaya bisa dihitung, melihat-lihat persyaratan juga bisa dihitung. Atau enggak kalau teman-teman sobat ATR Bangka Barat yang jauh gitu ya, masih mau tanya-tanya dulu, bisa juga ke WA kantor kita, Pak Edi. Kantor Pak ya. Oh nanti kita Nanti kita cantumkan sih ya nggak sih ya, WA kantor kita. Nah, teman-teman bisa juga tuh tanya-tanya di sini dulu, untuk bisa menanyakan dulu persyaratannya apa, biayanya berapa. Nanti kalau misalnya udah tanya persyaratannya, udah disiapkan dulu dari rumah, nanti datang ke kantor, udah siap untuk didaftarkan. Oke, siap. Oke, Sobat ATR BPN, Pak Mufti, mungkin ada yang ingin disampaikan pada masyarakat setempat atau Sobat ATR BPN dimanapun? Ya, kalau dari saya sih sebagai manajer loket ya, manajer loket juga sebagai pelayan dari masyarakat, dan sesuai dengan tagline kementerian kita, melayani profesional dan terpercaya. Pesan-kesan saya sih supaya apa ya, teman-teman di sini semua dapat menjaga tanahnya dengan berupa mensertifikatkan, apabila belum sertifikat tadi betul lewat pendaftaran ke kantor BPN, banyak yang bisa dimanfaatkan, baik lewat program PTSL ataupun bisa lewat langsung datang mandiri ke loket. Oke. Bisa juga teman-teman download aplikasi Sentuh Tanahku, nanti mungkin di next episode bisa lebih ini kali ya, terkait aplikasi Sentuh Tanahku ya. Asal Sobat ATR BPN jika ingin ada yang ditanyakan bisa langsung ke kolom komentar Pak Mufti ya. Di kolom komentar. Jadi ketika Sobat ATR BPN komen, nanti insya Allah kami akan menjawab dengan video Pak ya. Betul, betul. Oke, siap. Ya itu aja sih kalau dari saya, sama yang paling penting, jangan lewat calo. Jangan lewat calo. Jadi bisa datang langsung ke kantor pertanahan. Oke, Supaya teman-teman bisa tahu prosesnya bagaimana, biayanya berapa, lebih transparan, dan stigma-stigma yang selama ini beredar kan, urus sertifikat di tanah, sertifikat itu lama, karena mungkin belum datang langsung ke kantor ataupun belum mengecek di aplikasi Sentuh Tanah. Seperti itu. Oke Pak Mufti, mungkin itu saja mungkin Pak Mufti. Siap, Pak Ebi. Oke, siap. Oke, Sobat ATR BPN, terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton episode kali ini atau di segmen Tanya Kabar kali ini. Mungkin ada manfaatnya Pak Mufti ya, insya Allah ya. Insya Allah memberikan manfaat. Bagi masyarakat dan lain-lain. Oke, Sobat ATR BPN, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan aktivitas.